Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kali ini, organisasi berkas langsung yang kedua. Akses pada file random dapat dilakukan secara acak. Jadi akses data tidak dilakukan dengan baca data satu persatu mulai dari rekod pertama, tapi dilakukan dengan nomor rekod. Oke. Pencarian rekod data dapat dilakukan dengan pindah dari rekod terakhir ke rekod awal atau rekod lainnya. Jadi langsung ya, bisa langsung menuju gitu. Implementasi ke program basic. Berikut adalah prosedur penyimpanan data ke dalam berkas data masuk acak ini ya. Biru tulisannya ya. Pertama yaitu buka filenya, kemudian disiapkan buffer datanya, kemudian untuk data numerik atau numerik harus dikonversi ke alfabetik atau string. Simpan data ke dalam buffer dulu, kemudian lakukan penulisan ke dalam file. Jadi dulu itu prosesnya begini ya. Membuka file, perintah yang diberikan adalah open. Bentuknya adalah ini, open R ini, atau random ya, R, tanda petik R, kemudian tanda ini ya, apa itu kemarin itu namanya ya inilah nomor file, kemudian nama file, kemudian reclean atau open nomor file for random access, kemudian access as buffer nomor file len sama dengan reclean, di mana file adalah bilangan bulat antara 1 sampai 255, dimana untuk menyatakan nomor file yang akan dibuka. Jadi misalnya punya 3 file, itu harus dikasih ininya tanda yang ini itu nomor file pertama, ini file kedua, ini file ketiga. Jadi yang digunakan itu ada nomor filenya, cirinya. Jadi kalau dibuka 1 berarti file A gitu misalnya. Jadi tidak langsung buka apa itu nama filenya. Jadi ini itu menunjukkan itu gitu ya. Nama file itu express string yang menunjukkan nama file. Reclean bilangan bulat antara 1 sampai 32.676 digunakan untuk menyatakan jumlah byte setiap rekod. Parameter ini bersifat pilihan. Jika tidak terpakai maka jumlah byte per rekod dianggap 512 byte. Akses itu parameter menentukan bentuk operasinya berupa read, write, menyebarkan file untuk bacaan saja, write untuk menyebarkan file untuk penulisan saja, dan write menyebarkan file untuk pembacaan dan penulisan. Parameter ini bersifat pilihan. Jika tidak ditulis maka diasumsikan file digunakan untuk membaca dan menulis ya. Mending tidak usah ya. Jadi biar otomatis. Nah, ini contohnya, contoh membuka filenya, open R buffer 1, ini tanda petik B petik 2 backslash data nama misalnya gini, open R buffer 2 data ms, ini lebarnya 250, open data ms for random as buffer 2 len 250, open B, ini tanda petik B 2 data ms for random access read, jadi hanya baca as buffer 2 len 50. Penyediaan buffer data dalam file random perlu disiapkan suatu area penampungan sementara untuk data yang akan diakses dari file tersebut yang disebut dengan random buffer. Untuk membentuknya digunakan statement field. Bentuknya field buffer nomor file lebar field pertama as variable string tipenya ya string, kemudian lebar field 1 as variable string yang kedua dan seterusnya. Nobel itu bilangan sesuai dengan nomor file yang dibuka dengan statement open yang atas tadi. Lebar field 1 lebar field atau lebar field 1 bilangannya menentukan panjang variabel data yang akan disimpan. Parstring 1 adalah nama variabel string yang akan digunakan untuk data yang akan diakses. Misalnya ini data yang disimpan dalam file harus dalam bentuk string.
data masuk akan disimpan di dalam file random dengan item berikut. Misalnya ini item atau fieldnya, ini ada npm, nama, alamat, nilai. Tipenya apa? Alphanumerik, ini numerik. Jumlah karakternya berapa? Ini 8 karakter, 20 karakter, 25 karakter, dan 1 digit atau 1 karakter. Nah, jadi total jumlah byte yang diperlukan berdasarkan tahap 1 data adalah 55 bit ya, meliputi 8 bit untuk npm, 2 bit untuk nama, 2 bit untuk alamat, dan 2 bit untuk nilai. Jadi ini dijumlahkan. Ya. Jadi bit per 1 ini kan 8 ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini lebarnya sekian gitu. Berikut ini adalah tabel fungsi konversi data merubah numerik ke string, yaitu str, menurut variabelnya mau dirubah. Kalau merubah string ke numerik, artinya adalah value di variabelnya. Ya. Nah, penyimpanan data ke buffer. Ada 2 bentuk perintahnya untuk meletakkan data ke dalam buffer. Yang pertama lset, meletakkan data ke dalam buffer dengan posisi merapat ke kiri. Rset, meletakkan data ke dalam buffer dengan posisi merapat ke kanan. Misalnya bentuk umumnya lset var string sama dengan ekspresi string, rset var string sama dengan ekspresi string, di mana var string nama variabel yang telah didefinisikan dengan bit, ekspresi string di variabel string atau ekspresi string yang akan ditempatkan dalam buffer. Nah, misalnya ini penyimpanan data ke buffer. Misalnya kita buka dulu ininya, open ya, ini ya, ini fieldnya lset nama string sama dengan Andi, rset npm string sama dengan 5525. Nah, kalau lset itu nyimpennya ke sini, rset nyimpennya ke sini, ke rata kanan. Kalau tadi rata kiri, ini rata kanan, empat kanan. Kemudian menuliskan data ke dalam file. Untuk menuliskan data ke dalam file digunakan perintah put. Nah, bentuknya adalah put buffer nomor file, nomor record. Nah, di mana nomor file akan digunakan untuk menyimpan data. Nomor record bilangan bulat antara 1 sampai 2 miliar yang dinyatakan nomor record tempat data disimpan. Jadi misalnya menyimpan data pada posisi record kedua dengan put file yang ke-1 disimpan di record yang ke-2 gitu. Nah, contoh aplikasi ya. Pembuatan file random untuk menyimpan data mengenai NIM, nama, dan alamat. Nama field yang akan dibuat adalah data siswa dat. Isi record filenya adalah ini, NIM, nama, alamat, ini alphanumerik, jumlah karakternya 5, 20, 30 misalnya. Nah, ini perintahnya demikian. Ini open R, bersatu, letaknya misalnya di C data, namanya siswa dat. Nah, ini lebarnya 55. Fieldnya bersatu, 5 untuk NIM, 20 untuk nama, dan 30 untuk alamat. Kemudian kita kasih variabel cNIM string sama dengan tanda petik double kosong. Ya, ini kita kosongi, maksudnya NIM-nya kita kosongi. Kita buat perulangan while cNIM tidak sama kosong, nah, dia akan berlangsung. Nah, kalau ya selama ada tidak kosong, dia berlangsung, berulang maksudnya. Kemudian CLS itu membersihkan layar. Kemudian locate 4,10 itu maksudnya letakkan di baris keempat kolom 10 cetak NIM. Nah, NIM, kemudian ini cetak nama, ini cetak alamat. Kemudian di baris 10, baris 4 kolom 19 dari sebelah kanannya nanti input cNIM. Ini adalah variabelnya cNIM diinput. Nah, ya. Kemudian diuji
Nah, waktu di enter diuji apakah JNIM itu 90, jika kosong N. Jadi maksudnya dia, kalau dia kosong dia keluar dari perulangan. Kemudian input nama, input alamat. Kemudian ini variabel yang ini JNIM itu kita masukkan ke sini. Ya, kita isikan ke sini. Ini kita isikan ke sini. Ini kita isikan ke sini. Ini kan fieldnya yang di ini. Nah, setelah itu disimpan. Nyimpennya berdasarkan apa? Berdasarkan JNIM tadi. Ya. JNIM-nya kan string, kita rubah menjadi angka, kita value-kan. Misalnya tadi waktu nyimpen itu, waktu ngisi itu JNIM-nya 005, kita value-kan menjadi 5, maka dia ini nanti akan disimpan di record ke 5. Nah, untuk data yang barusan kita inputkan. Kalau misalnya itu JNIM-nya itu 10, maka kalau kita simpan dia akan menempati record ke 10. Nah gitu kan. Ini kan tadi 5 berarti kalau tadi 5 berarti 0005 itu kan. Kalau 10 berarti 00010 begitu ya. Jadi nanti akan menempati record sesuai dengan JNIM-nya gitu. Kemudian kalau kosong dia keluar ya. Terus ditutup filenya, terus berakhir programnya ya. Oke, untuk kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.